Ya, terima kasih. Di sini kami dari kelompok 1A. Saya atas nama Suhendra Harusun sebagai moderator di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tugas yang diberikan oleh Bapak, dan kesempatan untuk penjelasan materi itu saya berikan kepada Ibu pemateri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Stefani Gimanita dari instansi BPPD. Kami dari kelas A kelompok 1 akan membahas tentang narkoba. Dalam hal ini kami khususkan tentang khusus pada tembakau gorila. Dengan teknik analisis isu yang kami ambil ada dua, adalah USG, Urgent Time and Growth, dan isu kontemporer yang kami diskusikan bersama ada dua. Yang pertama, penggunaan tembakau gorila oleh remaja, dan yang kedua, merokok merusak kesehatan. Untuk jumlah dari total USG sendiri, penggunaan tembakau gorila oleh remaja jumlahnya 14, dan yang kedua, merokok merusak kesehatan jumlahnya 9. Yang kami diskusikan bersama ada 3 faktor yang melatar belakangi seorang remaja dalam penggunaan tembakau gorila. Hal ini narkoba. Faktor itu ada 3, diri sendiri, keluarga, dan lingkungan. Dari diri sendiri, itu ada rasa ingin tahu dan pencarian jati diri. Rasa ingin tahu sendiri ini adalah keinginan seorang remaja untuk coba-coba seperti apa sih rasanya tembakau gorila itu. Dan kemudian faktor yang kedua, faktor keluarga, kurang perhatian dan kurangnya kebutuhan. Kebutuhan sini lebih spesifik, kebutuhan seorang anak akan rasa aman, kasih sayang dari orang tua ataupun keluarga terdekatnya. Dan faktor yang ketiga adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang paling mempengaruhi dan yang paling cepat untuk mempengaruhi kehidupan seorang remaja itu ada pertemanan. Seperti yang kita tahu bersama, berteman dengan orang yang baik, kita pasti akan baik. Ketika berteman dan berada dalam lingkungan yang memakai, istilahnya pemakai, itu juga pemakai, pengedar dan sebagainya, maka sudah pasti kita juga akan kita sudah pasti akan terpengaruhi dengan lingkungan seperti itu. Kemudian lingkungan ini ada masyarakat di sini sendiri, kita berada dalam lingkungan, contohnya itu ada lingkungan yang bisa dibilang atau lingkungan yang memang beberapa keluarganya, beberapa rumah itu ada yang pemakai seperti itu. Dan penjelasan selanjutnya tentang solusi penyelesaian kasus akan disampaikan oleh teman saya, Maria Juli Lakotani. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Maria Juli Lakotani, asal instansi dari SMP Negeri 1 Amatai. Ya, sampai di solusi penyelesaian kasus di sini kami punya beberapa solusi. Yang pertama yaitu penyuluhan tentang bahaya narkoba. Jadi kenapa sampai masalah ini bisa terjadi? Karena itu adanya kurang pemahaman. Nah, kurang pemahaman, oleh karena itu solusinya adalah kita harus memberikan penyuluhan atau sosialisasi. Selanjutnya yang kedua, kita membuat kampanye anti narkoba melalui berbagai media. Dalam hal ini kita bisa berkolaborasi dengan Dinas Kominfo misalnya, dan di situ kita bisa mengkampanyekan lewat media, bisa lewat Facebook, lewat Twitter, lewat Instagram, dan juga banyak platform media sosial yang bisa kita kampanyekan. Selanjutnya ada konseling. Di sini konselingnya ini kita bisa jalin kerjasama dengan BNN atau Badan Narkotika Nasional, atau juga instansi terkait yang punya keahlian di bidangnya dalam hal ini tentang narkoba. Selanjutnya yang terakhir yaitu mendukung penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba. Ya, demikian penjelasan dari kelompok kami. Selanjutnya saya kembalikan kepada saudara moderator. Ya, terima kasih. Itulah mungkin sedikit pemaparan mengenai masalah yang kami angkat atau isu yang kami angkat. Atas kesempatannya saya membuka ruang untuk teman-teman untuk memberikan pertanyaan atau saran dan tanggapan. Silakan.
Sabar. Ya, kesempatan ini saya berikan kepada penanya pertama. Mungkin saya persilakan. Ya, ada. Perkenalkan, nama saya Siti Amanopuka dari SMP 5 Serang Utara Barat. Yang jadi pertanyaan saya adalah, apakah tembakau gorila termasuk salah satu jenis narkoba? Oke. Oke, terima kasih. Itu saja pertanyaan saya. Oke, baik. Untuk sementara pertanyaannya saya kumpul dulu. Saya lanjut. Apa dari Ibu ada? Oke, baik. Silakan. Dan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Mbak Nur dari Agen Negeri Kalua. Yang ingin saya tanyakan kepada penyaji adalah ketika solusi dan penyelesaian tadi sudah disampaikan, ada beberapa solusi, namun masih terjadi hal-hal yang belum bisa mengatasi masalah tembakau gorila, efek dari tembakau gorila tadi. Apakah langkah yang harus kita tempuh? Terima kasih. Untuk pertanyaannya. Oke, terima kasih. Ya, oke. Mungkin ada penanya lagi yang ingin bertanya. Oke, Ibu, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Nama saya Tri Dewi Julianti Sari dari SMP Negeri 8 Batasan Batam. Saya ingin bertanya, bagaimana contoh Anda sebagai PNS mendukung penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba? Terima kasih. Oke, baik. Mungkin itu beberapa pertanyaan dan waktu dan tempat saya persilakan untuk teman-teman dari kelompok kami yang ingin menjawab. Oke? Oke, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan yang mengatakan bahwa tembakau gorila merupakan produk narkoba atau bukan. Di sini tembakau gorila sendiri ini pertama kali ditemukan pada tahun 2017, ya. Dan tembakau gorila sendiri ini dengan nama kata lain yaitu adalah tembakau sunggokong atau Hanuman. Itu biasanya dimanipulasi untuk agar penegak hukum tidak bisa mendeteksi tembakau tersebut, seperti itu. Jadi tembakau gorila ini mulai ditetapkan sebagai narkotika atau zat adiktif yang terlarang itu dimulai dari 2017 di Indonesia sampai dengan saat ini. Oke, terima kasih. Ya, mungkin itu jawaban atas pertanyaan pertama. Kita lanjut untuk jawaban untuk pertanyaan kedua. Kami persilakan. Ya, terima kasih. Pertanyaan kedua tentang sebagai aparatur sipil negara atau PNS, ya. Dalam hal ini mendukung penegakan hukum, ya. Iya. Jadi lebih tepatnya kalau kita balik lagi pada dasar hukum kita, yaitu Undang-Undang Dasar, itu jelas sekali dalam Undang-Undang Dasar nomor 35 tahun 2009 tentang penggelapan narkoba dan hal-hal tentang narkoba. Di situ juga dijelaskan tentang kita bisa rehabilitasi. Dalam hal ini jika ada kasus di mana pengguna narkoba tersebut datang untuk melapor atau dengan sukarela menyerahkan diri, itu mungkin sedikit ringan ya hukumannya, dan pasti akan diberikan solusi untuk ajukan ke panti rehabilitasi. Oke, mungkin itu jawaban atas pertanyaan yang ya salah ini istilahnya itu mungkin pertanyaan ketiga, dan mungkin pertanyaan kedua kami bisa meminta Ibu kembali untuk menanyakan karena terlewati. Oke, terima kasih. Kami ulang pertanyaan kami. Pertanyaan kami mengenai solusi penyelesaian kasus. Penyuluhan, kampanye, konseling, dan mendukung penegakan hukum tadi sudah dijelaskan. Yang kita tanyakan adalah langkah apa ketika 4 langkah tersebut masih belum menunjukkan hasil perkembangan dari usaha untuk menindaklanjuti permasalahan efek dari tembakau gorila tadi. Terima kasih. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Mungkin saya memberikan kesempatan kepada teman saya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, Ibu, terima kasih. Silakan. Baik, terima kasih sebelumnya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Ulu. Hal-hal yang mengenai hal penanganan narkoba sendiri telah tertuang secara jelas ada dalam undang-undang yang tadi telah disebutkan oleh teman saya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Meski daripada semua itu, apabila seseorang sudah berdampak sebagai pemakai yang dalam tahap kritis, maka dia akan
berikan penyuluhan dan lain sebagainya, dan yang terakhir itu akan direhabilitasi nanti. Tambahan lagi, kita sebagai ASN harus menjadi duta anti narkoba, dan apabila ada rekan, teman, sahabat, tetangga kita atau orang yang kita kenal, baik dekat ataupun tidak begitu dekat, kita harus bisa merangkul mereka, mengajak mereka untuk tidak melakukan hal yang salah. Kita tidak perlu mendiskriminasikan atau menghakimi mereka sendiri, karena dengan adanya perbuatan baik kita untuk merangkul dan mengajak mereka untuk bertobat, berbalik dari jalan yang salah ke jalan yang benar itu, kita dapat menunjukkan sikap positif kita sebagai seorang ASN yang baik. Kira-kira demikian jawaban dari saya. Kembalikan kepada moderator selanjutnya. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya. Mungkin itu sedikit penjelasan dari teman-teman kami. Apakah Ibu bertiga yang bertanya ini merasa puas atau ada yang ingin ditambahkan lagi? Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu, saya sampaikan atas partisipasinya dalam kerja kelompok kami. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya Suendra Raharusun kembali mengucapkan terima kasih kepada pembina. Terima kasih. Hasil dari diskusi kami kelompok